Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul karim wa rahmatan wa mau'izatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wadudul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mausufu bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallahu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, tiada mutiara kata yang patut kita lantunkan kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Jami Al-Barakah dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, orang yang berjuang dalam agamanya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini kami mengajak saudara-saudara, marilah bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, pada khutbah kali ini khatib mengangkat tema amal yang tak pernah terputus pahalanya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, maka semua amalnya telah putus. Artinya ia tidak bisa lagi menambah perolehan pahalanya yang ia usahakan sendiri karena terhalang oleh kematiannya. Mana hadis di atas adalah untuk memberi peringatan atau dorongan kepada kita semua yang masih hidup agar dapat memanfaatkan waktu hidup ini dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup di dunia hanya sekali dan tak pernah terulang kembali. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis di atas bahwa ada 3 amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Amal pertama adalah sedekah jariyah. Suatu amal yang disebut sedekah jariyah
pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Sebagai contoh adalah seorang di masa hidupnya telah menyumbangkan sebuah bangunan sebagai wakaf untuk kepentingan umum seperti masjid, musola, sekolah, pesantren atau bahkan rumah sakit. Selama bangunan itu masih digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya jelas, maka selama itu pula pahala akan terus mengalir kepada penyumbangnya meski ia sendiri telah meninggal dunia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Amal kedua yang tak putus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat itu? Mungkin saja ada beragam jawaban atas pertanyaan itu, tetapi intinya adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tentu saja ilmu seperti ini tak lain adalah ilmu agama, karena ilmu agamalah yang memberikan manusia petunjuk bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Oleh karena itu, setiap orang wajib hukumnya belajar ilmu agama. Dengan kata lain, belajar ilmu agama adalah hukumnya fardu ain, di luar itu hukumnya fardu kifayah, yang tentu saja juga mendapatkan pahala mempelajarinya. Keharusan mencari ilmu dapat kita lihat dalilnya pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun demikian, tidak berarti bahwa seorang secara otomatis telah memiliki ilmu yang bermanfaat ketika ia telah mendapatkan ilmu agama yang luas. Justru letaknya kemanfaatan ilmu ada pada pengamalannya. Seseorang yang memiliki ilmu agama tapi tidak diamalkan, maka akan menjadi bumerang bagi orang itu. Seseorang yang sudah mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu wajib, namun tidak melakukannya secara utuh, maka dia akan mendapatkan dosa lebih besar daripada mereka yang belum mengetahui hal itu. Selain itu, kita tidak boleh menyembunyikan ilmu yang kita miliki, karena itu termasuk perbuatan dosa. Barang siapa menyembunyikan suatu ilmu yang ia ketahui, maka Allah mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, agar kita memiliki ilmu bermanfaat yang tidak putus pahalanya hingga akhirat, maka kita harus mempelajari ilmu agama, lalu mengamalkannya dan menyebarkan walaupun baru mampu menyampaikan 1 ayat saja. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Amal ketiga yang tak terputus pahalanya adalah anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya, mau itu anak kandung, mau itu anak adopsi, mau itu anak angkat, ataupun ada orang yang selama hidup atau menikah tidak punya anak tapi mempunyai murid yang diajarkan ilmu agama, maka dari murid itu, andai kata dia mendoakan, itu pun disebut waladin solihin yad'ulah. Tetapi pertanyaannya, bisakah anak mendoakan kita kalau kita tidak membekali mereka dengan ilmu agama? Bisakah mereka mendoakan, memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita kalau kita tidak pernah mengajari atau melatihnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hendaknya selalu kita ajukan pada diri sendiri. Alasannya karena kita memang membutuhkan anak-anak yang mendoakan kita, terutama ketika kita sudah berbaring di alam kubur. Di dalam kubur tidak ada yang kita nanti kecuali doa-doa dari yang masih hidup, terutama anak kita yang soleh. Disinilah relevansinya antara tahlil dengan anak untuk kedua orang tua. Untuk itulah anak-anak kita harus ajari ritual tahlil, juga melafadzkan doa-doa seperti Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah,
dapat disimpulkan bahwa ketiga amal di atas, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh, hendaklah menjadi perhatian kita secara serius. Jangan sampai kita terburu meninggal dunia sementara ketika hal itu belum sempat kita persiapkan dengan baik. Apalah arti hidup ini jika tidak mengisinya dengan amal-amal yang kita butuhkan kelak di akhirat. Hidup hanya sekali, maka jangan kita merugi untuk selamanya. Kalau hanya rugi di dunia, pasti kita bisa mencari gantinya. Tetapi kalau rugi di akhirat, kita hanya bisa menyesali, karena kerugian itu bisa jadi untuk selama-lamanya. Demikianlah khutbah hari ini kami sampaikan. Semoga dengan mengetahui hal tersebut di atas, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga semua mampu meraih ketiga hal tersebut di atas. Amin amin ya rabbal alamin. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 61. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikrin hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin al-mukarramin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.